hatred. We're in the Great War now. Bayangkan sebuah peristiwa yang telah membelah pandangan dunia selama lebih dari 2 milenium. Peristiwa yang menjadi dasar teologi, menjadi sengketa sejarah, dan menjadi simbol yang terpampang di seluruh belahan bumi. Penyaliban Isa Al-Masih. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang benar-benar terjadi pada hari itu? Apakah Isa benar-benar disalib sebagaimana yang diyakini sebagian besar tradisi? Ataukah ada satu episode sejarah yang selama ini dipahami secara keliru? Atau bahkan salah ditafsirkan? Manuskrip-manuskrip kuno, catatan para sejarawan, dan penafsiran para ulama menunjukkan bahwa kisah ini jauh lebih kompleks daripada sekadar disalib atau tidak disalib. Dan di tengah beragam narasi yang saling bertabrakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan satu penjelasan yang berbeda, unik, dan memiliki fondasi yang sangat kuat dalam Al-Quran, hadis, serta tradisi para mufasir. Sebuah penjelasan yang bukan hanya mempertanyakan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa pemahaman tentang peristiwa itu bisa berubah dari zaman ke zaman. Jadi, bagaimana sebenarnya peristiwa itu berlangsung? Mengapa Islam menegaskan bahwa Isa tidak disalib, sementara narasi lain bersikukuh bahwa penyaliban adalah titik sentral keimanan mereka? Siapa yang diserupakan? Apa konteks sejarahnya? Hari ini, kita tidak sekadar membahas sebuah keyakinan. Kita sedang menelusuri sebuah misteri sejarah besar yang diurai melalui perspektif ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perspektif yang mungkin akan menantang cara kita memahami salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah manusia. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam perdebatan sejarah, ada satu hal yang harus disepakati terlebih dahulu. Isa alaihissalam bukan sekadar tokoh sejarah. Dalam perspektif Islam, beliau adalah salah satu nabi besar, utusan yang dimuliakan, yang diutus kepada Bani Israel dengan membawa mukjizat yang menakjubkan, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan mengajarkan hikmah dengan bahasa yang tak tertandingi. Nama beliau disebut berkali-kali dalam Al-Quran, bukan sebagai figur kontroversial, tetapi sebagai hamba Allah yang suci, yang kedudukannya tinggi di sisinya. Dan justru karena kemuliaan inilah, peristiwa yang diklaim sebagai penyaliban menjadi sangat penting untuk dikaji. Apakah seorang nabi besar yang dijaga Allah dari kehinaan benar-benar dibiarkan mengalami akhir yang tragis? Ataukah ada perlindungan ilahi yang selama ini terlewat dalam pembacaan sejarah? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membawa kita kepada inti pembahasan. Karena memahami siapa Isa alaihissalam dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada hari yang begitu menentukan itu. Untuk memahami peristiwa penyaliban secara objektif, kita harus melihat satu aspek penting. Bagaimana sosok Isa diposisikan dalam berbagai tradisi besar dunia. Dalam Islam, Isa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah, manusia pilihan yang diangkat derajatnya, namun tetap hambanya. Beliau tidak dianggap sebagai Tuhan, tidak pula sebagai anak Tuhan. Beliau adalah utusan yang membawa tauhid yang murni, melanjutkan rangkaian risalah para nabi sebelumnya. Sementara itu, dalam tradisi lain, terutama dalam kekristenan, posisi Isa Yesus berada pada tingkatan yang sangat berbeda. Beliau dilihat bukan hanya sebagai nabi, melainkan sebagai sang juru selamat, pusat keselamatan manusia, bahkan sebagai bagian dari ketuhanan itu sendiri. Dua posisi yang sangat berbeda inilah yang akhirnya melahirkan dua cara pandang besar tentang apa yang terjadi pada hari penyaliban. Bagi tradisi Kristen, penyaliban adalah momen paling krusial, fondasi keselamatan dan pengampunan. Bagi Islam, penyaliban justru ditolak sebagai fakta sejarah dan teologis, karena seorang nabi yang dijaga Allah tidak akan dibiarkan berakhir dengan kehinaan, dan karena ajaran tauhid tidak memungkinkan konsep ketuhanan Isa.
Maka dari itu, peristiwa yang sama dipahami dengan dua lensa yang sangat berbeda. Lensa ketuhanan dalam satu tradisi dan lensa kenabian dalam tradisi Islam. Dan disinilah titik ketegangan sejarah itu muncul. Apa sebenarnya yang dilihat saksi pada hari itu? Siapa yang disalib? Mengapa dua tradisi besar ini memegang narasi yang bertolak belakang? Jawabannya membawa kita pada inti pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tempat sejarah, wahyu, dan tafsir bertemu dan saling mengoreksi. Ketika membicarakan sosok Isa Al-Masih atau Isa AS dalam tradisi Islam, kita sedang berbicara tentang salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Beliau dihormati oleh miliaran orang, dipelajari oleh akademisi lintas agama, dan menjadi pusat dari berbagai peradaban besar. Namun ada satu peristiwa dalam hidup beliau yang sampai hari ini menjadi sumber perdebatan paling panjang dalam sejarah keagamaan. Peristiwa penyaliban. Dan disinilah kisah menarik ini dimulai. Sebuah kisah yang tidak memiliki satu versi tunggal, tetapi justru terdiri dari bermacam-macam narasi, tafsir, dan kesaksian yang berbeda. Dalam Islam, Isa alaihissalam dihormati sebagai seorang nabi besar, seorang utusan yang membawa risalah tauhid kepada Bani Israel. Beliau dimuliakan, dijaga, dan dipenuhi mukjizat, mulai dari berbicara saat bayi, menyembuhkan penyakit berat, hingga menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kedudukan beliau sangat tinggi, namun tetap sebagai hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tetapi di luar Islam, khususnya dalam kekristenan, posisi Isa atau Yesus berada pada tingkat yang berbeda secara fundamental. Dalam tradisi ini, beliau dianggap sebagai pusat keselamatan manusia, bahkan sebagai bagian dari ketuhanan. Dengan demikian, peristiwa penyaliban menjadi titik terpenting dalam seluruh bangunan teologi mereka. Dua posisi besar ini, sebagai nabi mulia dalam Islam dan sebagai Tuhan yang berinkarnasi dalam tradisi lain, melahirkan dua cara membaca sejarah yang sangat berbeda. Namun, apakah hanya dua versi itu saja? Faktanya, ketika kita menelusuri manuskrip kuno, karya sejarawan Romawi, catatan para murid, literatur Yahudi, dan tafsir para ulama, yang kita temukan justru lebih rumit. Ada banyak sekali versi tentang apa yang terjadi pada hari penyaliban. Beberapa teks menyatakan bahwa penyaliban terjadi dengan jelas. Sebagian lain justru mengisyaratkan adanya kebingungan di antara saksi mata. Ada sumber yang menyebutkan kemungkinan kekeliruan identitas. Ada pula catatan yang menggambarkan bahwa seseorang diserupakan menjadi seperti Isa. Bahkan dalam tradisi kuno tertentu, ada narasi yang menyebutkan bahwa Isa AS diangkat ke langit sebelum eksekusi itu berlangsung. Dengan kata lain, tidak ada satu suara tunggal dalam sejarah penyaliban. Lalu bagaimana kita membacanya? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memulai pembahasan ini dari satu dasar yang jelas. Wahyu Al-Quran. Di dalamnya, Allah dengan tegas menyatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diserupakan bagi mereka yang menuduhnya. Pernyataan ini menjadi fondasi utama bagi tafsir para ulama, dan secara tidak langsung juga mengajak kita untuk menguji ulang berbagai narasi sejarah. Namun, pertanyaan besar berikutnya muncul. Bagaimana peristiwa penyerupaan itu berlangsung? Siapa yang diserupakan? Mengapa terjadinya demikian? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri memiliki beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan nama-nama tertentu. Ada yang mengatakan bahwa Allah tidak mengungkapkan detailnya dan manusia tidak diwajibkan mengetahuinya. Ada pula yang memandang bahwa fokus utama bukan pada sosok pengganti, tetapi pada perlindungan Allah terhadap nabinya. Semua pendapat ini menunjukkan satu hal penting, bahwa peristiwa itu tidak sederhana dan memang tidak dimaksudkan untuk disederhanakan. Jika kita melihat konteks sejarah saat itu, keadaan Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi, dengan ketegangan politik dan keagamaan yang sangat tinggi. Klaim kenabian Isa, mukjizat-mukjizat beliau, serta ajaran-ajaran beliau yang mengoreksi penyimpangan Bani Israel, telah menciptakan atmosfer konflik. Maka pertanyaan berikutnya muncul lagi. Apakah narasi penyaliban juga dipengaruhi politik? Apakah ada kepentingan sosial, keagamaan, atau kekuasaan yang membentuk cerita tersebut?
Bagaimana catatan Romawi menggambarkan peristiwa itu? Apakah ada kesaksian yang tidak sejalan dengan narasi umum? Semua pertanyaan ini membawa kita kepada sebuah kesadaran. Peristiwa penyaliban bukan hanya peristiwa religius. Ia adalah peristiwa sejarah yang dipengaruhi oleh budaya, konflik, kekuasaan, dan penafsiran manusia. Dan di tengah semua versi itu, Islam, melalui para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghadirkan satu perspektif yang berdiri di antara wahyu dan studi sejarah. Bahwa Allah melindungi nabinya, bahwa Isa tidak disalib, dan bahwa banyak detail kisah ini tidak bisa dipastikan melalui sumber-sumber manusia. Namun justru disitulah letak daya tarik kisah ini. Setiap versi menawarkan sudut pandang yang berbeda, setiap tradisi membawa argumen masing-masing, dan setiap periode sejarah memiliki interpretasinya. Akhirnya, kita sebagai penonton dan pencari pengetahuan harus bertanya, narasi mana yang paling kuat landasannya? Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Dan disinilah perjalanan kita baru saja dimulai, menelusuri fakta, menimbang tafsir, dan memahami bagaimana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Untuk memahami perdebatan yang mengelilingi peristiwa penyaliban, kita harus terlebih dahulu melihat bagaimana keyakinan mainstream di luar Islam memandang peristiwa ini. Dalam tradisi Kristen, penyaliban Yesus bukan sekadar episode sejarah. Ia adalah fondasi teologis paling penting, pusat dari seluruh doktrin keselamatan. Hampir semua aliran besar, Katolik, Protestan, Ortodoks Timur, menerima penyaliban sebagai peristiwa historis yang pasti terjadi. Menurut kepercayaan ini, Yesus disalib oleh otoritas Romawi atas desakan sebagian kelompok Yahudi pada masa itu. Penyaliban dipahami sebagai bentuk pengorbanan yang disengaja, di mana Yesus dianggap menanggung dosa-dosa umat manusia melalui penderitaan dan kematiannya. Kisah ini muncul dalam 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Meskipun masing-masing memiliki penekanan berbeda, semuanya sepakat pada satu hal, bahwa Yesus wafat di kayu salib, dimakamkan, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Keyakinan ini bukan hanya menjadi bagian dari ritual dan ibadah, tetapi juga membentuk simbol paling dikenal dalam kekristenan, salib itu sendiri. Hampir di setiap gereja, di setiap negara, dan di setiap zaman, salib menjadi lambang pengorbanan, keselamatan, dan cinta ilahi. Namun, ketika para peneliti sejarah mengkaji sumber-sumbernya, muncul sejumlah pertanyaan. Siapa sebenarnya saksi yang melihat peristiwa itu secara langsung? Apakah ada catatan Romawi independen yang mendukung narasi Injil? Mengapa laporan antar Injil memiliki perbedaan detail pada urutan kejadian, dialog, dan penyebutan saksi? Meski demikian, keyakinan mainstream tetap memegang teguh bahwa penyaliban adalah peristiwa faktual, sebuah momen yang menjadi pusat keseluruhan teologi. Karena tanpa penyaliban, tidak ada penebusan dosa, tidak ada kebangkitan, dan tidak ada fondasi yang menopang doktrin keselamatan. Inilah sebabnya, dalam perspektif Kristen, penyaliban bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi momen yang menentukan makna keberadaan manusia. Dan justru karena besarnya peran penyaliban dalam tradisi ini, penegasan Al-Quran bahwa Isa tidak disalib menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana dua tradisi besar ini bisa memiliki klaim yang begitu bertolak belakang mengenai satu peristiwa yang sama? Apakah perbedaannya terletak pada sumber sejarah, pada konsep teologis, atau pada cara memahami misi Isa itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat pembahasan penyaliban bukan hanya mengenai masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita membaca sejarah, kitab suci, dan keyakinan manusia. Untuk memahami mengapa penyaliban menjadi pusat keyakinan sebagian besar tradisi Kristen, kita harus melihat bagaimana peristiwa ini dipahami dalam kerangka teologis mereka. Bagi umat Kristen, penyaliban Yesus bukan hanya tragedi historis. Ia adalah titik balik kosmologis, momen yang diyakini mengubah hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam pemahaman mainstream, manusia dianggap terbelenggu oleh dosa sejak awal. Tidak ada satupun perbuatan baik yang cukup untuk menghapus dosa itu secara total. Karena itu, menurut keyakinan mereka, diperlukan sebuah pengorbanan suci.
pengorbanan yang tidak berasal dari manusia biasa, tetapi dari sosok yang dianggap memiliki aspek ketuhanan. Disinilah penyaliban berperan. Yesus dipandang sebagai anak Tuhan, atau manifestasi dari Tuhan sendiri dalam bentuk manusia. Maka ketika ia disalib, itu dipahami sebagai tindakan penebusan. Yesus menanggung dosa-dosa manusia, menebus kesalahan mereka melalui penderitaannya. Dalam teologi ini, kematian Yesus di kayu salib bukan kecelakaan, bukan kegagalan misi, tetapi bagian dari rencana ilahi. Bahkan, penyaliban dianggap sebagai bukti cinta Tuhan kepada manusia, karena ia rela mengorbankan sosok suci itu demi keselamatan dunia. Lalu mengapa kebangkitan dianggap penting? Karena bagi mereka, kebangkitan adalah bukti bahwa kematian itu bukan akhir, bahwa dosa telah ditebus, dan bahwa manusia kini memiliki jalan menuju keselamatan. Tanpa kebangkitan, penyaliban dianggap tidak lengkap. Tanpa penyaliban, keselamatan dianggap tidak mungkin terjadi. Maka tidak mengherankan bila salib menjadi simbol utama tradisi ini. Salib bukan hanya tanda penderitaan, tetapi dipandang sebagai lambang kemenangan spiritual. Namun disinilah muncul pertanyaan besar ketika narasi ini dibandingkan dengan perspektif Islam. Jika penyaliban adalah inti keselamatan, bagaimana mungkin Al-Quran menegaskan bahwa Isa tidak disalib? Jika penyaliban adalah bagian dari rencana ilahi, mengapa Islam justru mengajarkan bahwa Allah melindungi Isa dan mengangkatnya? Apakah perbedaan ini semata-mata soal sejarah? Ataukah ia berakar pada dua pandangan teologis yang sama sekali berbeda tentang Tuhan, dosa, dan keselamatan manusia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat pembahasan ini menjadi sangat penting. Karena untuk satu tradisi, penyaliban adalah pusat keselamatan. Sementara bagi Islam, penyaliban ditolak bukan hanya karena alasan historis, tetapi karena tidak sesuai dengan konsep ketuhanan, kenabian, dan keadilan ilahi. Maka jelaslah bahwa perdebatan tentang penyaliban bukan hanya persoalan apakah itu terjadi atau tidak. Lebih dari itu, ia adalah jendela menuju dua cara yang sangat berbeda dalam memahami manusia, dosa, wahyu, dan keselamatan. Dan disinilah diskusi kita semakin menarik. Karena kini kita bisa melihat bagaimana satu peristiwa bisa ditafsirkan secara sangat berbeda oleh dua tradisi besar dunia. Untuk memahami posisi penyaliban dalam keyakinan Kristen mainstream, kita perlu melihat bagaimana peristiwa ini dipahami dalam kerangka teologi dan sejarah mereka. Dalam tradisi Kristen, penyaliban Yesus memiliki peran yang sangat sentral. Bagi mereka, peristiwa ini bukan hanya kejadian sejarah, tetapi fondasi utama yang menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan. Salah satu konsep penting yang sering disebut adalah penebusan. Dalam pemahaman ini, manusia dianggap tidak mampu menghapus dosanya sendiri melalui usaha atau amal. Karena itu, dipahami bahwa diperlukan suatu bentuk pengorbanan suci yang dapat memulihkan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Di dalam kerangka tersebut, penyaliban dipandang sebagai tindakan kasih, di mana Yesus, yang diyakini memiliki kedudukan sangat khusus dalam teologi Kristen, menjalani penderitaan sebagai bagian dari rencana penyelamatan. Peristiwa ini tidak dilihat sebagai kekalahan atau kegagalan, tetapi sebagai momen yang membuka jalan bagi apa yang disebut sebagai keselamatan. Selain itu, kebangkitan yang diyakini terjadi setelah penyaliban dianggap sebagai bukti bahwa kematian tidak menjadi akhir dari misi Yesus. Kebangkitan membuat penyaliban memiliki makna yang lebih luas. Bukan hanya pengorbanan, tetapi juga kemenangan atas kematian. Ketika digabungkan, penyaliban dan kebangkitan membentuk inti keimanan mereka. Tanpa penyaliban, doktrin penebusan tidak dapat dipahami. Tanpa kebangkitan, penyaliban dianggap tidak lengkap. Itulah sebabnya salib menjadi simbol paling dikenal dalam kekristenan. Bagi mereka, salib melambangkan pengorbanan, cinta, dan harapan. Dari perspektif sejarah pemikiran, peristiwa penyaliban juga menjadi pusat diskusi teologis selama berabad-abad. Berbagai denominasi, meskipun memiliki perbedaan penekanan, secara umum sepakat bahwa penyaliban adalah bagian integral dari identitas mereka sebagai umat beriman. Melihat hal ini secara netral membantu kita memahami mengapa penyaliban dipandang sangat penting dalam tradisi Kristen.
bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai kepercayaan yang membentuk spiritualitas, ibadah, dan pandangan hidup. Pemahaman yang bersifat informatif seperti ini menjadi landasan penting sebelum kita melanjutkan ke bagaimana Islam, khususnya menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menafsirkan peristiwa yang sama dari perspektif yang berbeda, namun tetap dalam kerangka pembahasan yang ilmiah dan saling menghormati. Netral and informatif. Dalam tradisi Islam, khususnya menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dasar utama pembahasan mengenai penyaliban Isa alaihissalam bersumber langsung dari Al-Quran. Ayat kunci yang menjadi fondasinya terletak dalam surah An-Nisa ayat 157-158. Ayat ini disebut sebagai pernyataan langsung yang membentuk cara pandang Islam terhadap peristiwa tersebut. Dalam ayat itu disebutkan bahwa kaum yang menentang Isa berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah." Namun Al-Quran kemudian memberikan klarifikasi yang sangat tegas. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Pernyataan ini menjadi titik pemisah antara pandangan Islam dan narasi sejarah yang berkembang dalam tradisi lain. Menurut ayat tersebut, apa yang terlihat oleh sebagian orang pada saat itu bukanlah Isa alaihissalam. Ada sesuatu yang membuat mereka meyakini bahwa eksekusi itu terjadi pada diri beliau, padahal kenyataannya tidak demikian. Selanjutnya, ayat 158 menambahkan sebuah penjelasan penting. Akan tetapi Allah mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, ada dua poin utama yang ditegaskan. Pertama, Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Kedua, beliau diangkat oleh Allah sehingga terjaga dari upaya penyiksaan yang disangka terjadi. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian menjelaskan ayat ini dalam berbagai kitab tafsir. Mereka sepakat bahwa pernyataan Al-Quran bersifat final, sementara rincian seperti siapa yang diserupakan, bagaimana proses penyerupaan terjadi, atau apa yang dilihat oleh saksi mata, tidak dijelaskan secara detail dalam wahyu. Mayoritas ulama memandang bahwa fokus utama ayat ini bukan pada rincian teknis kejadian, tetapi pada penegasan bahwa Allah melindungi nabinya dan bahwa peristiwa yang diyakini terjadi sebenarnya tidak mengenai Isa alaihissalam secara langsung. Dari sudut pandang akademik, ayat ini menjadi salah satu bagian Al-Quran yang paling sering dibahas dalam kajian perbandingan agama dan sejarah. Para peneliti mencatat bahwa ayat ini mengangkat pertanyaan menarik. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Mengapa sebagian orang yakin bahwa penyaliban terjadi? Bagaimana proses penyerupaan dipahami oleh berbagai mufasir? Dan bagaimana ayat ini membentuk pemahaman umat Islam tentang keselamatan dan kenabian Isa alaihissalam? Dengan demikian, QS An-Nisa 157-158 menjadi landasan utama yang mempengaruhi seluruh pembahasan tentang penyaliban dalam Islam. Ayat ini bukan dimaksudkan untuk memperdebatkan versi lain, tetapi untuk menjelaskan posisi teologis Islam secara jelas dan mandiri. Pemahaman terhadap ayat ini menjadi langkah penting sebelum kita memasuki kajian tafsir ulama, analisis sejarah, dan berbagai interpretasi yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Setelah memahami ayat kunci dalam surah An-Nisa ayat 157-158, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan makna umum dari ayat ini. Secara garis besar, para mufasir dari berbagai generasi sepakat pada satu prinsip dasar, bahwa Isa alaihissalam tidak mengalami penyaliban, dan bahwa apa yang terlihat oleh sebagian orang saat itu hanyalah penyerupaan yang dikehendaki oleh Allah. Namun, meskipun sepakat pada makna utama tersebut, detail penjelasan dapat berbeda-beda. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah memandang bahwa Al-Quran memberikan pernyataan yang tegas, namun tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses penyerupaan berlangsung, siapa sosok yang diserupakan, dan bagaimana reaksi masyarakat pada waktu itu. Para ulama memandang bahwa sikap yang tepat adalah menerima prinsip yang ditegaskan dalam ayat, tanpa berspekulasi terlalu jauh tentang rincian yang tidak dijelaskan secara pasti oleh wahyu. Dalam kitab-kitab tafsir klasik seperti karya At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan Al-Razi,
Terdapat beberapa pendekatan, namun makna umum yang mereka jelaskan tetap kembali pada 3 poin utama. Pertama, bahwa kaum yang menuduh Isa telah membunuhnya sesungguhnya tidak berhasil mencapai maksud mereka. Mereka hanya melihat sesuatu yang membuat mereka menyangka bahwa eksekusi itu terjadi pada diri Isa. Kedua, bahwa penyerupaan adalah bentuk perlindungan Allah kepada nabinya. Isa alaihissalam dijaga dan diselamatkan, lalu diangkat ke langit. Ketiga, bahwa perbedaan narasi yang muncul di kalangan manusia setelah itu merupakan akibat langsung dari kejadian penyerupaan tersebut, sehingga sebagian kelompok percaya bahwa mereka telah menyaksikan penyaliban, sementara dalam pandangan Islam, yang terjadi sebenarnya tidak demikian. Para mufasir juga menyampaikan bahwa ayat ini tidak bermaksud memberikan gambaran teknis atau kronologis, melainkan menegaskan fakta teologis dan historis menurut Islam. Karena itu, banyak ulama menekankan bahwa rincian seperti nama orang yang diserupakan atau bagaimana prosesnya berlangsung bukanlah inti persoalan. Beberapa riwayat menyebutkan berbagai kemungkinan, namun ulama Ahlus Sunnah umumnya berhati-hati dalam menerima riwayat yang tidak kuat. Sikap mereka lebih condong kepada pemahaman umum, bahwa Allah membuat seseorang tampak seperti Isa, dan itulah yang menimbulkan keyakinan pada sebagian masyarakat bahwa penyaliban benar-benar terjadi. Secara keseluruhan, penjelasan ulama Ahlus Sunnah menyoroti 3 aspek. Aspek teologis, bahwa para nabi dilindungi oleh Allah dari kehinaan. Aspek historis, bahwa sumber wahyu memberikan koreksi terhadap anggapan yang berkembang pada masa itu. Aspek metodologis, bahwa perkara yang tidak dijelaskan secara rinci tidak perlu dibuat pasti, selama makna umum ayat sudah jelas. Dengan demikian, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, peristiwa penyaliban yang diyakini terjadi dalam tradisi lain adalah hasil dari penyerupaan yang dikehendaki Allah, sedangkan Isa alaihissalam sendiri diangkat dan diselamatkan. Penjelasan ini menjadi dasar pandangan Islam mengenai peristiwa tersebut, sekaligus membuka ruang bagi diskusi yang lebih luas tentang bagaimana tafsir, riwayat, dan sejarah membentuk pemahaman umat dari generasi ke generasi. Dalam kajian Islam, khususnya menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdapat satu kesimpulan pokok yang selalu dipegang teguh, bahwa Isa Al-Masih, putra Maryam, tidak disalib. Prinsip ini bukan muncul dari spekulasi atau tradisi lisan semata, tetapi bersumber langsung dari teks Al-Quran yang tegas, khususnya dalam surah An-Nisa ayat 157-158. Para ulama menjelaskan bahwa penegasan ini memiliki makna yang sangat jelas. Kelompok yang berupaya menyalib Isa alaihissalam tidak berhasil mencapai maksud mereka. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, dan tidak menjatuhkannya dalam kehinaan. Yang terjadi hanyalah bahwa mereka melihat sesuatu yang membuat mereka menyangka bahwa proses penyaliban itu benar-benar terjadi. Dalam penjelasan ulama Ahlus Sunnah, frasa walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan bagi mereka, dipahami sebagai bentuk intervensi ilahi untuk melindungi seorang nabi besar dari ancaman pembunuhan. Isa alaihissalam menurut tafsir utama tetap berada dalam lindungan Allah dan kemudian diangkat ke langit secara fisik, sementara sosok yang tampak bagi orang-orang pada waktu itu bukanlah diri beliau. Namun penting untuk dicatat, para mufasir tidak sepakat dalam rincian siapa yang diserupakan atau bagaimana peristiwa penyerupaan berlangsung, karena Al-Quran sendiri tidak memberikan keterangan teknis mengenai hal tersebut. Karena itu, ulama Ahlus Sunnah menekankan sikap ilmiah yang berhati-hati, menerima inti ajaran yang pasti, tanpa mengklaim kepastian pada hal-hal yang tidak dijelaskan wahyu secara eksplisit. Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Razi, Al-Baghawi, dan para tokoh lainnya menyebut berbagai riwayat yang tersebar dalam literatur sejarah dan hadis. Namun banyak riwayat itu dinilai lemah atau berasal dari sumber luar Islam. Maka, mereka menyimpulkan bahwa rincian mengenai siapa yang diserupakan bukanlah fondasi akidah. Yang menjadi fondasi adalah satu hal. Nabi Isa alaihissalam tidak mengalami penyaliban. Dalam pandangan ulama, penyelamatan Isa alaihissalam bukan sekadar episode sejarah, melainkan bagian dari pola umum perlindungan Allah terhadap para nabi. Penyaliban dalam konteks budaya ketika itu
bukan hanya bentuk eksekusi, tetapi simbol kehinaan. Dan mustahil, menurut logika kenabian dalam Islam, Allah membiarkan seorang nabi besar diperlakukan sedemikian rupa. Selain itu, ulama Ahlus Sunnah menilai bahwa ayat ini juga memberikan penjelasan terhadap perbedaan besar antara narasi Islam dan narasi tradisi lain. Menurut Islam, apa yang diyakini terjadi bukanlah kenyataan objektif, tetapi konsekuensi dari peristiwa penyerupaan yang memang ditakdirkan terjadi. Maka, kesimpulan ulama yang paling kuat adalah Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, dan tidak mati di tangan manusia. Sebaliknya, beliau diselamatkan oleh Allah dan diangkat dengan cara yang hanya diketahui olehnya. Penjelasan ini menjadi dasar penting dalam akidah Islam tentang Isa alaihissalam. Ia membentuk pemahaman teologis, sejarah, dan bahkan eskatologis umat Islam dari generasi ke generasi, bahwa Isa alaihissalam akan kembali di akhir zaman, karena beliau tidak pernah wafat dalam peristiwa penyaliban sebagaimana yang diyakini oleh sebagian tradisi lain. Salah satu konsep penting yang dijelaskan dalam tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai peristiwa penyaliban adalah istilah syubbiha lahum, diserupakan bagi mereka. Para ulama menjelaskan bahwa frasa ini menandakan adanya sebuah peristiwa luar biasa yang Allah kehendaki, yaitu terjadinya penyerupaan, sehingga masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu benar-benar mengira bahwa sosok yang mereka lihat adalah Isa Al-Masih. Padahal, menurut pemahaman Islam, sosok tersebut bukanlah beliau. Dalam keterangan tafsir, penyerupaan ini dipahami sebagai bentuk perlindungan khusus yang Allah berikan kepada Isa alaihissalam pada saat beliau menghadapi ancaman serius. Para mufasir menegaskan bahwa Al-Quran tidak menjelaskan detail teknisnya. Bagaimana proses penyerupaan berlangsung, kapan tepatnya terjadi, siapa sosok yang diserupakan, dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Karena itu, ulama Ahlus Sunnah selalu mengambil sikap ilmiah, menerima inti maknanya, tanpa menetapkan rincian yang tidak memiliki dasar kuat. Inti makna tersebut adalah bahwa Allah membuat seseorang atau sesuatu tampak seperti Isa alaihissalam, sehingga pihak yang ingin membunuhnya yakin bahwa mereka telah berhasil mengeksekusi beliau. Dalam literatur klasik, terdapat beberapa riwayat yang menggambarkan berbagai sosok yang diserupakan. Namun ulama besar seperti Ibnu Katsir dan Ar-Razi mengingatkan bahwa sebagian besar riwayat itu tidak memiliki kedudukan yang kuat. Maka, mereka menekankan bahwa yang pasti hanyalah penyerupaan itu sendiri, bukan siapa yang menjadi objek penyerupaan. Para ulama juga menyoroti bahwa penyerupaan ini tidak hanya menjelaskan kegagalan upaya pembunuhan terhadap Isa alaihissalam, tetapi juga menjelaskan mengapa narasi masyarakat pada masa itu terbelah. Ada kelompok yang menyaksikan peristiwa yang tampak seperti penyaliban, lalu menganggapnya sebagai fakta sejarah. Sementara menurut perspektif wahyu, apa yang dilihat itu hanyalah penampakan yang membuat mereka keliru dalam menilai kenyataan sebenarnya. Dengan demikian, penyerupaan bukan sekadar detail tambahan, melainkan elemen kunci dalam memahami perbedaan narasi antara tradisi Islam dan tradisi lain. Penyerupaan menjelaskan bagaimana suatu peristiwa bisa dipersepsikan sebagai penyaliban, meskipun sesungguhnya Isa alaihissalam tidak pernah mengalami peristiwa itu. Dalam kesimpulan ulama Ahlus Sunnah, penyerupaan adalah tindakan ilahi yang menutup seluruh celah bagi upaya pembunuhan dan kehinaan terhadap seorang nabi besar. Dan melalui penyerupaan inilah, Allah menyelamatkan Isa alaihissalam, menjaga kehormatan beliau, serta memberi ruang bagi perjalanan sejarah yang berbeda dari apa yang banyak diyakini dalam tradisi lain. Disinilah letak salah satu simpul penting dalam kajian teologis Islam. Apa yang dianggap terjadi oleh sebagian manusia, sesungguhnya bukanlah realitas yang sebenarnya, melainkan hanya akibat penyerupaan yang Allah ciptakan sebagai bentuk perlindungannya. Setelah menjelaskan bahwa Isa alaihissalam tidak disalib dan bahwa terjadi penyerupaan sehingga orang mengira sosok lain adalah beliau, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian menegaskan satu fakta teologis yang tidak kalah penting. Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit. Pernyataan ini bersumber dari lanjutan ayat dalam surah An-Nisa ayat 158, yang menyebutkan secara tegas bahwa Allah mengangkat Isa kepadanya. Ulama menafsirkan frasa ini sebagai peristiwa nyata,
bukan sekadar simbol spiritual atau kiasan metaforis. Dengan kata lain, menurut pemahaman Ahlus Sunnah, pengangkatan Isa alaihissalam terjadi secara fisik dan ruh, serta berlangsung dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah. Para mufasir menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan kelanjutan logis dari peristiwa penyelamatan Isa alaihissalam. Jika beliau tidak disalib dan jika penyerupaan membuat orang lain tampak seperti dirinya, maka pengangkatan ke langit adalah bentuk perlindungan total yang mengakhiri seluruh upaya untuk menangkap atau menghilangkan nyawanya. Dalam penjelasan tafsir klasik, pengangkatan Isa alaihissalam dipandang bukan hanya sebagai respons terhadap ancaman pada masa itu, tetapi sebagai bagian dari rencana besar Allah. Isa alaihissalam, menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan kembali di akhir zaman untuk menjalankan misi yang telah ditentukan. Karena itu, para ulama menekankan bahwa beliau belum wafat dan tidak mengalami kematian sebagaimana manusia pada umumnya. Al-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan ulama lain dari kalangan Ahlus Sunnah menguatkan makna literal ayat ini. Mereka menolak tafsir yang memahaminya sebagai pengangkatan derajat atau sekadar kemuliaan spiritual, karena konteks ayat membicarakan peristiwa fisik, yakni penolakan terhadap klaim pembunuhan, dan dilanjutkan dengan pengangkatan sebagai bentuk penyelamatan nyata. Secara teologis, pengangkatan Isa alaihissalam dipahami sebagai penegasan bahwa Allah melindungi para nabi dari kehinaan dan dari rencana jahat manusia. Secara historis, ia menjelaskan mengapa narasi Islam berbeda total dari tradisi yang menganggap Isa wafat melalui penyaliban. Dan secara eskatologis, pengangkatan ini menjadi pondasi bagi kepercayaan bahwa Isa alaihissalam akan turun kembali menjelang akhir zaman untuk menegakkan kebenaran. Ulama juga mengingatkan bahwa Al-Quran tidak memaparkan bagaimana proses pengangkatan itu terjadi. Apakah berlangsung secara tiba-tiba, terlihat oleh orang-orang, atau terjadi dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka memilih sikap ilmiah yang berhati-hati, menerima nas yang pasti, tanpa menambahkan rincian yang tidak disebutkan secara jelas oleh wahyu. Yang pasti, dalam kesimpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengangkatan Isa alaihissalam ke langit adalah peristiwa nyata yang disampaikan oleh wahyu sebagai bentuk perlindungan Tuhan kepada salah satu nabi besarnya. Itulah penutup dari rangkaian peristiwa yang sering disalahpahami. Beliau tidak dibunuh, tidak disalib, diselamatkan melalui penyerupaan, dan akhirnya diangkat ke sisi Allah untuk tugas-tugas yang akan datang pada masa yang belum tiba. Dengan demikian, pengangkatan Isa alaihissalam bukan hanya bagian dari kisah sejarah, tetapi juga bagian dari struktur keyakinan Islam yang bersifat terus berlanjut, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan umat manusia. Dalam literatur tafsir Islam, khususnya yang dikaji para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdapat berbagai riwayat yang berusaha menjelaskan bagaimana penyerupaan pada peristiwa penyaliban terjadi. Perlu ditegaskan sejak awal, Al-Quran sendiri tidak menyebutkan siapa sosok yang diserupakan. Karena itu, para ulama menjelaskan bahwa rincian ini bukan bagian dari akidah pokok. Namun sejumlah riwayat historis tetap dicatat sebagai penjelasan tambahan, meskipun kedudukannya tidak sekuat ayat Al-Quran. Salah satu riwayat yang paling dikenal dalam kitab-kitab tafsir klasik menyebutkan bahwa ada seseorang yang dibuat tampak sebagaimana rupa Isa alaihissalam, dan sosok inilah yang akhirnya ditangkap, disalib, dan dieksekusi, sementara Isa alaihissalam sendiri telah diselamatkan dan diangkat oleh Allah. Riwayat-riwayat tersebut muncul dalam tafsir karya At-Tabari, Al-Baghawi, Ibn Katsir, dan beberapa ulama lain. Namun mereka juga menekankan bahwa sebagian besar riwayat tersebut bersumber dari tradisi Israiliyat, yakni kisah-kisah dari ahli kitab, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mutlak. Tetap saja riwayat ini sering disebut sebagai ilustrasi bagaimana penyerupaan mungkin terjadi. Beberapa riwayat menggambarkan sosok yang diserupakan sebagai salah satu pengkhianat, seseorang dari kalangan murid yang tidak setia, atau bahkan seseorang yang ditunjuk oleh para penjaga. Ada pula riwayat yang menyebut bahwa sosok itu adalah orang yang menunjukkan lokasi Isa alaihissalam. Lalu Allah membuat wajah dan tubuhnya berubah menyerupai beliau. Walaupun beragam, inti dari riwayat-riwayat tersebut tetap sama.
Allah membuat seorang manusia tampak serupa dengan Isa alaihissalam, sehingga para penangkap mengira bahwa mereka telah berhasil menemukan dan mengeksekusi nabi tersebut. Para ulama Ahlus Sunnah memberikan penjelasan metodologis. Riwayat-riwayat ini tidak ditolak sepenuhnya, tetapi juga tidak dijadikan landasan akidah. Fungsinya adalah memberikan gambaran historis tambahan, namun tidak untuk menentukan kepastian yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Ibnu Katsir misalnya mencatat riwayat tersebut sembari memberi catatan bahwa banyak dari kisah itu tidak memiliki sanad yang kokoh. Al-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa inti ayat adalah penyerupaan, sedangkan rincian tokoh yang diserupakan tidak perlu dipastikan, karena wahyu tidak menjelaskannya. Para ulama juga menekankan bahwa tujuan dari riwayat ini bukan untuk mengidentifikasi sosok tertentu, tetapi untuk menegaskan bahwa peristiwa penyaliban yang tampak bukanlah eksekusi terhadap Isa alaihissalam, melainkan terhadap seseorang yang tampil mirip dengan beliau sebagai bagian dari ketentuan Allah. Dengan demikian, riwayat tentang seseorang yang diserupakan dan kemudian disalib dipahami sebagai salah satu upaya penafsiran yang muncul dalam tradisi Islam. Riwayat ini menjelaskan bagaimana kesalahpahaman besar dapat terjadi, namun tetap dijelaskan dalam kerangka ilmiah, sebagai penjelasan tambahan yang tidak bersifat mengikat. Dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, hal yang paling pasti bukanlah identitas sosok tersebut, melainkan fakta yang ditegaskan oleh Al-Quran. Isa alaihissalam tidak dibunuh, tidak disalib, dan Allah lah yang menyelamatkan beliau dari upaya tersebut melalui peristiwa penyerupaan. Dalam pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, peristiwa penyerupaan yang terjadi pada momen yang diyakini sebagai penyaliban bukan hanya sebuah kejadian yang aneh atau misterius, tetapi dipandang sebagai bentuk mukjizat Allah, sebuah intervensi langsung dari Tuhan untuk melindungi nabinya. Para mufasir menjelaskan bahwa penyerupaan ini bukanlah hasil ilusi, trik manusia, atau rekayasa sejarah, melainkan tindakan ilahi yang berada di luar batas kemampuan makhluk. Karena itu, penyerupaan dipahami sebagai mukjizat, setara dengan bentuk-bentuk perlindungan luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi terdahulu, seperti penyelamatan Ibrahim dari api atau perlindungan Musa dari kejaran Firaun. Dalam tafsir Ahlus Sunnah, penyerupaan menjadi bukti bahwa kehendak Allah dapat mengubah persepsi manusia dan kondisi fisik seseorang dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum-hukum biasa. Ulama menegaskan bahwa mukjizat bersifat khariqun lil adah, menembus batas kebiasaan dan melampaui aturan alam yang dikenal. Karena itu, penyerupaan tidak dipahami sebagai sekadar pergantian wajah atau perubahan bentuk yang sederhana, melainkan sebagai tindakan yang mengubah keadaan sehingga orang-orang yang menyaksikannya yakin bahwa sosok yang mereka lihat benar-benar Isa alaihissalam. Sampai-sampai mereka merasa telah melaksanakan eksekusi terhadap beliau, padahal kenyataannya tidak demikian. Para ulama juga melihat penyerupaan ini sebagai bagian dari rangkaian mukjizat Isa alaihissalam yang sejak awal telah dianugerahkan oleh Allah, mulai dari kelahiran tanpa ayah, berbicara dalam buayan, menyembuhkan orang sakit, hingga menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Maka, penyelamatan melalui penyerupaan dipahami sebagai kelanjutan dari pola mukjizat yang Allah berikan kepada nabi tersebut. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, mukjizat ini sekaligus menegaskan sifat ketuhanan Allah yang maha melindungi para rasulnya. Sebagaimana Allah menyelamatkan para nabi lain dari berbagai bahaya besar, demikian pula Allah menyelamatkan Isa alaihissalam dari rencana pembunuhan. Penyerupaan menjadi bukti bahwa kehendak ilahi tidak dapat digagalkan oleh terang-terangan maupun tipu daya manusia. Para mufasir juga mengingatkan bahwa karena penyerupaan merupakan mukjizat, manusia tidak mungkin mengetahui detail mekanismenya. Bagaimana proses itu terjadi, bagaimana bentuknya, dan bagaimana ia memengaruhi persepsi massa saat itu. Semua dijelaskan sebagai bagian dari perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Yang lebih penting, menurut para ulama Ahlus Sunnah, bukanlah bagaimana penyerupaan terjadi, melainkan tujuan dari mukjizat itu. Menjaga kehormatan seorang nabi besar dan memastikan bahwa misi kenabiannya tidak berakhir dalam penghinaan. Dengan demikian,
Penyerupaan dipahami sebagai salah satu mukjizat Allah yang mengubah jalannya sejarah menurut perspektif Islam. Ia menjadi bagian penting dari teologi, sejarah, dan keyakinan umat, sekaligus menjelaskan mengapa narasi penyaliban dalam tradisi lain tampak kuat secara historis, meskipun, menurut Islam, bukan itulah kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa seluruh rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan upaya penyaliban Isa alaihissalam tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa melihat satu prinsip utama dalam ajaran Islam. Allah selalu menyelamatkan para nabi dari makar musuh-musuh mereka. Dalam kisah Isa alaihissalam, prinsip ini tampak sangat jelas. Ketika sekelompok orang berusaha membunuh beliau, merencanakan penangkapan, dan menyusun siasat untuk mengeksekusinya, Al-Quran menegaskan bahwa makar tersebut akhirnya digagalkan oleh Allah. Upaya mereka hanya berhasil dalam tampilan luar, bukan dalam kenyataan sebenarnya. Para mufasir menjelaskan bahwa ini adalah pola yang berulang dalam sejarah kenabian. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api, Musa dilindungi saat dikejar Fir'aun, dan Muhammad SAW dijaga dari berbagai percobaan pembunuhan. Maka tidak mengherankan jika Isa alaihissalam, yang termasuk salah satu nabi terbesar, juga dilindungi secara langsung oleh Allah ketika menghadapi rencana jahat. Ulama Ahlus Sunnah memandang bahwa keselamatan Isa alaihissalam bukan sekadar episode kecil dalam sejarah, tetapi bagian dari ketentuan besar Allah. Rencana manusia, sekuat apapun, tidak dapat mengalahkan kehendaknya. Makar musuh akhirnya berbalik menjadi bagian dari skenario ilahi yang justru memperlihatkan keagungan kuasa Tuhan. Dalam konteks ini, peristiwa seperti penyerupaan dan pengangkatan Isa alaihissalam tidak berdiri sendiri. Keduanya merupakan bagian dari sistem perlindungan yang Allah berikan. Penyerupaan sebagai langkah yang membingungkan para penangkap, dan pengangkatan ke langit sebagai penyelamatan total dari ancaman fisik apapun. Tafsir klasik menjelaskan bahwa makar musuh terhadap Isa alaihissalam tidak hanya berupa upaya fisik, tetapi juga propaganda, fitnah, dan manipulasi politik pada masa itu. Namun semua itu dihentikan oleh Allah, hingga akhirnya Isa alaihissalam terangkat dan tidak tersentuh oleh rencana tersebut. Bahkan para mufasir menekankan bahwa penggunaan kata makar dalam Al-Quran bukan bermakna negatif ketika disandarkan kepada Allah, tetapi menunjukkan bahwa Allah membalas rekayasa manusia dengan ketentuannya yang jauh lebih kuat dan menentukan. Dengan demikian, peristiwa penyelamatan Isa alaihissalam dipahami sebagai bukti bahwa kedudukan seorang nabi tidak bisa direndahkan oleh manusia. Makar sebesar apapun tidak akan mampu meniadakan perlindungan Allah. Bagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah inti dari keseluruhan narasi. Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, tidak kalah oleh makar musuh, tetapi justru diselamatkan dan diangkat oleh Allah sebagai tanda kekuasaan dan penjagaannya atas para rasulnya. Dalam kajian tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak ulama menegaskan satu kesimpulan penting dalam memahami peristiwa yang diyakini sebagai penyaliban Isa al-Masih. Penyaliban itu tidak terjadi pada diri Isa alaihissalam, melainkan pada sosok lain yang dijadikan pengganti. Pendapat ini sering muncul dalam karya-karya ulama klasik seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan Al-Razi. Mereka mencatat sejumlah riwayat yang menyatakan bahwa Allah membuat seseorang memiliki rupa dan penampilan yang identik dengan Isa alaihissalam. Sosok itulah yang kemudian ditangkap oleh para musuh, disalib, dan dieksekusi. Sementara Isa alaihissalam sendiri telah diselamatkan. Para ulama menyebut bahwa riwayat-riwayat ini tidak selalu memiliki tingkat keotentikan yang sama. Namun, mereka mengutipnya sebagai ilustrasi untuk menjelaskan makna ayat, walakin syubiha lahum, tetapi diserupakan bagi mereka. Makna utama yang disepakati adalah bahwa yang disalib bukan Isa alaihissalam, tetapi seseorang yang digantikan menjadi mirip dengan beliau. Ibnu Katsir, misalnya, menyampaikan bahwa banyak riwayat menunjukkan terjadinya penggantian, namun ia tetap mengingatkan agar tidak memutlakkan rincian tertentu karena Al-Quran tidak menyebutkan nama sosok tersebut. Yang pasti, menurut beliau, kaum yang hendak menyalib Isa telah tertipu oleh penyerupaan.
sehingga penyaliban hanya mengenai sosok yang tampil sebagai pengganti. Al-Razi menyebut bahwa inti dari ayat itu adalah pembatalan total terhadap klaim bahwa Isa alaihissalam dibunuh atau disalib. Ia menekankan bahwa penyaliban yang terjadi adalah pada orang yang tampak seolah-olah Isa, bukan pada nabi tersebut. Tafsir ini menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sesuai ketentuan Allah sebagai bentuk perlindungannya terhadap seorang nabi. At-Tabari dan beberapa mufasir lain juga mencatat riwayat bahwa sosok pengganti itu bisa jadi adalah orang yang menunjukkan lokasi Isa kepada musuh, seorang pengkhianat, atau seseorang yang ditangkap secara kebetulan. Namun ulama Ahlus Sunnah mengingatkan bahwa rincian seperti ini tidak menjadi bagian dari akidah. Yang menjadi fokus mereka adalah makna umum yang kuat dan konsisten. Penyaliban tidak terjadi pada Isa alaihissalam, melainkan pada sosok lain yang dijadikan mirip sebagai bentuk mukjizat dan perlindungan Allah. Penjelasan ini membantu memahami mengapa, menurut perspektif Islam, terdapat keyakinan kuat di kalangan masyarakat waktu itu bahwa mereka telah mengeksekusi Isa. Para ulama menilai bahwa kesan itu muncul karena mereka menyaksikan eksekusi terhadap sosok pengganti, bukan terhadap nabi yang sebenarnya. Dengan demikian, pendapat ulama mengenai sosok pengganti bukan dimaksudkan untuk menentukan identitas tertentu, tetapi untuk menegaskan kembali ajaran yang bersumber dari Al-Quran, bahwa Isa alaihissalam tidak pernah disalib. Peristiwa penyaliban yang tercatat dalam sebagian tradisi, menurut pandangan Islam, hanyalah eksekusi terhadap seseorang yang digantikan rupa dan tampilannya oleh Allah. Dalam pembahasan mengenai peristiwa penyaliban menurut perspektif Islam, para mufasir menekankan satu prinsip penting. Identitas sosok pengganti tidak dapat dipastikan karena tidak terdapat dalil qat'i, dalil yang bersifat pasti dan tidak mengandung kemungkinan lain yang menegaskan siapa orang tersebut. Al-Quran sendiri hanya menyatakan bahwa kaum yang menentang Isa alaihissalam telah disesatkan oleh penyerupaan, walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan bagi mereka. Ayat ini menjadi fondasi utama, namun tidak memberikan rincian mengenai siapa yang diserupakan atau bagaimana prosesnya terjadi. Para ulama tafsir menyebut bahwa sejumlah riwayat beredar dalam literatur awal, sebagian di antaranya menyebut nama tertentu. Ada yang menyebut salah seorang murid, ada yang menyebut seorang pengkhianat, ada pula yang menyebut seseorang yang secara kebetulan terlibat dalam peristiwa tersebut. Namun para mufasir klasik seperti Ibn Katsir, Al-Razi, dan At-Tabari menegaskan bahwa riwayat-riwayat ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Sebagian bersumber dari tradisi Israiliyat dan tidak ada satupun yang mencapai derajat kepastian. Karena itu, mereka berhati-hati untuk tidak menjadikan rincian-rincian tersebut sebagai akidah atau kebenaran historis yang definitif. Sebaliknya, pendapat yang dijaga oleh mayoritas ulama adalah bahwa peristiwa penyerupaan memang terjadi, tetapi Allah tidak memberikan penjelasan rinci mengenai identitas sosok tersebut, sehingga kaum muslim tidak dibenarkan untuk memutlakkan nama tertentu. Sikap ini dianggap selaras dengan metodologi ilmu tafsir. Ketika dalil qat'i bersifat ringkas dan tidak merinci, maka batasan pemahaman harus disesuaikan dengan apa yang Allah tegaskan, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan kata lain, yang pasti hanyalah bahwa Isa alaihissalam tidak disalib, sedangkan siapa yang disalib tetap berada dalam ranah kemungkinan, bukan kepastian. Pendekatan ini memberikan ruang netral yang aman secara teologis, sekaligus menegaskan bahwa fokus utama ajaran Islam tidak terletak pada identitas sosok pengganti, melainkan pada pesan inti Al-Quran, bahwa Allah menyelamatkan Isa alaihissalam dari makar musuh, dan bahwa klaim penyaliban terhadap beliau tidak pernah benar secara hakiki menurut keyakinan Islam. Dan pada akhirnya, setelah menelusuri berbagai versi sejarah, perbedaan tradisi, serta riwayat-riwayat yang berkembang selama berabad-abad, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali pada satu titik kesimpulan yang paling fundamental. Kebenaran akidah tidak bergantung pada detail versi-versi sejarah, tetapi pada apa yang telah Allah sendiri tegaskan. Al-Quran dengan bahasa yang sangat jelas menyatakan bahwa Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Penyaliban yang diyakini terjadi oleh sebagian tradisi bukanlah kejadian yang menimpa beliau, tetapi peristiwa yang tampak bagi manusia seolah-olah demikian.
Karena itu, inti keyakinan umat Islam bukanlah siapa sosok yang menggantikan, bagaimana proses penyerupaan berlangsung, atau detail teknis yang sering menjadi perdebatan sejarawan, melainkan pesan tauhid yang Allah teguhkan, bahwa seorang nabi besar yang membawa risalah kemurnian dan petunjuk dilindungi sepenuhnya dari makar musuh. Inilah titik yang disepakati mayoritas ulama, bahwa apapun sisi-sisi sejarah yang masih diperdebatkan, tidak ada satu pun yang menggoyahkan kebenaran utama ini. Isa alaihissalam tidak mengalami kematian tragis yang disandarkan kepadanya. Allah menyelamatkannya, mengangkatnya, dan menetapkan bahwa klaim pembunuhan terhadap beliau adalah klaim yang keliru. Dengan memegang prinsip ini, akidah tetap berdiri kokoh, tidak bergantung pada spekulasi, tidak bersandar pada narasi yang tidak pasti, tetapi berakar langsung pada firman Allah yang paling otoritatif. Dan dari sinilah kisah berlanjut, bagaimana umat Islam memahami misi Isa alaihissalam setelah diangkat, dan apa peran beliau dalam peristiwa besar di akhir zaman. Namun di balik semua penjelasan itu, muncul satu pertanyaan besar yang tak bisa dihindari. Mengapa pandangan tentang penyaliban Isa alaihissalam menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan dalam sejarah agama-agama besar dunia? Jawabannya tidak sederhana. Peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah biasa. Ia menyentuh inti keyakinan mendalam pada beberapa tradisi berbeda. Dalam agama lain, penyaliban dipandang sebagai peristiwa sentral yang membawa makna spiritual yang sangat besar. Sedangkan dalam Islam, penolakan penyaliban bukan hanya posisi teologis, tetapi bagian dari akidah yang bersumber langsung dari wahyu. Dua keyakinan yang sama-sama kuat inilah yang sering membuat isu ini menjadi titik perbedaan yang menonjol. Setiap tradisi membawa narasi, sumber, dan interpretasi masing-masing, sehingga tidak mengherankan jika perbincangannya meluas dari ranah teologi, masuk ke wilayah sejarah, bahkan menjadi tema riset akademik lintas disiplin. Selain itu, dokumen sejarah kuno yang membahas kehidupan Isa alaihissalam sangat beragam. Ada teks-teks kanonik, ada manuskrip-manuskrip non-kanonik, ada tradisi lisan, ada tulisan para sejarawan Romawi dan Yahudi, dan ada pula interpretasi yang baru muncul jauh berabad-abad setelah peristiwa itu terjadi. Perbedaan sumber dan otoritas inilah yang membuat diskusi semakin kompleks. Dari sisi Islam sendiri, para ulama menekankan bahwa perbedaan pandangan bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena Al-Quran telah terlebih dahulu menyatakan bahwa kaum sebelumnya telah berselisih dan kebingungan mengenai peristiwa tersebut. Artinya, bahkan di masa awal pun tidak ada titik sepakat yang tunggal. Jadi ketika hari ini perdebatan itu muncul kembali, di ruang akademik, di forum antaragama, bahkan di masyarakat umum, kita sebenarnya sedang melihat lanjutan dari diskusi panjang yang telah berlangsung ribuan tahun. Yang penting bagi umat Islam adalah tetap memegang prinsip ilmiah dan akidah yang jernih. Memahami perbedaan dengan cara yang netral dan informatif, tanpa menghakimi, tanpa mendebatkan, dan tetap berpegang pada apa yang diyakini sebagai kebenaran yang bersumber dari wahyu. Salah satu alasan terbesar mengapa peristiwa ini terus diperdebatkan adalah karena perbedaan sumber sejarah yang digunakan oleh berbagai tradisi dan para peneliti. Ketika kita menelusuri referensi sejarah tentang Isa AS, kita mendapati bahwa tidak ada satu sumber tunggal yang diakui bersama oleh semua pihak. Semua tradisi memiliki rujukan, dokumentasi, dan rantai periwayatannya masing-masing. Dalam tradisi tertentu, sumber utama berasal dari teks-teks kanonik yang ditulis beberapa dekade setelah peristiwa penyaliban. Sementara itu, berbagai manuskrip awal, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam kanon resmi, menyajikan versi yang berbeda-beda tentang kisah hidup Isa. Sebagian bersifat naratif, sebagian bersifat teologis, dan sebagian lagi ditulis dari sudut pandang komunitas yang beragam. Di sisi lain, peneliti sejarah menggunakan metode kritis yang berbeda lagi, menganalisis teks kuno, menilai kredibilitas dokumen Romawi dan Yahudi, serta melihat perkembangan pemahaman masyarakat pada masa itu. Pendekatan akademik ini sering menemukan banyak ketidaksesuaian antar sumber, sehingga perdebatan ilmiah pun tidak pernah menemukan kesimpulan yang benar-benar final. Adapun dari perspektif Islam, sumber yang menjadi dasar keyakinan adalah Al-Quran.
yang memposisikan dirinya sebagai koreksi sekaligus klarifikasi terhadap sejarah yang dianggap telah terdistorsi. Al-Quran tidak memaparkan kronologi detail seperti catatan sejarah, tetapi memberikan pernyataan tegas mengenai hal-hal pokok. Isa alaihissalam tidak dibunuh, tidak disalib, dan Allah mengangkatnya. Inilah perbedaan mendasar antara sumber wahyu dan sumber sejarah manusia. Wahyu menekankan kebenaran akidah, sedangkan dokumen sejarah berurusan dengan kemungkinan, interpretasi, dan keterbatasan pengetahuan manusia. Ketika perbedaan metode ini bertemu, wahyu, tradisi, manuskrip kuno, dan penelitian modern, hasilnya adalah sebuah mosaik sejarah yang sangat beragam. Tidak heran bila setiap tradisi memiliki gambaran yang berbeda tentang satu peristiwa yang sama. Dan disinilah pentingnya pendekatan yang tenang dan informatif. Memahami bahwa perbedaan sumber bukanlah konflik, tetapi realitas sejarah yang memang kompleks dan berlapis-lapis. Perbedaan pandangan mengenai penyaliban Isa alaihissalam juga sangat dipengaruhi oleh rujukan utama setiap tradisi, yaitu teks keagamaan yang mereka gunakan sebagai fondasi keyakinan. Setiap agama memiliki kitab suci, manuskrip, dan tradisi penafsirannya sendiri. Dan karena peristiwa ini berada di jantung teologi beberapa agama besar, maka perbedaan isi teks keagamaan otomatis menghasilkan perbedaan pemahaman yang signifikan. Dalam tradisi tertentu, teks keagamaan menempatkan penyaliban sebagai peristiwa sentral, sebuah momen yang dipandang memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Narasi tersebut bukan hanya dianggap sebagai sejarah, tetapi juga sebagai pondasi doktrin keagamaan dan keselamatan. Namun dalam Islam, rujukan utamanya adalah Al-Quran, yang datang berabad-abad setelah peristiwa tersebut dan menghadirkan penjelasan yang sangat tegas dan berbeda. Al-Quran tidak membangun narasi panjang tentang kronologi penangkapan atau persidangan Isa, tetapi langsung menyatakan inti dari kebenaran yang ingin ditegaskan. Bahwa beliau tidak dibunuh, tidak disalib, dan Allah menyelamatkannya. Perbedaan sudut pandang ini semakin menguat dengan hadirnya literatur tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan hadis, riwayat sahabat, dan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir inilah yang kemudian memberikan detail tambahan yang dibahas umat Islam hingga hari ini. Misalnya tentang peristiwa penyerupaan dan pengangkatan Isa alaihissalam. Ketika teks keagamaan menjadi sumber utama keyakinan, maka setiap tradisi tentu akan membangun pemahaman berdasarkan otoritas kitab sucinya masing-masing. Dan karena kitab suci itu tidak identik satu sama lain, baik dari sisi bahasa, konteks sejarah, maupun pesan teologis, perbedaan pemahaman mengenai satu peristiwa menjadi sesuatu yang wajar, bahkan tak terhindarkan. Disinilah kita melihat dengan jelas bahwa perdebatan tentang penyaliban sebenarnya bukan sekadar soal sejarah, tetapi soal bagaimana setiap komunitas memahami wahyu, bagaimana mereka memaknai peristiwa luar biasa dalam kerangka teologi masing-masing, dan bagaimana teks keagamaan membentuk gambaran mereka tentang tokoh yang sangat dihormati oleh 3 agama besar di dunia ini. Selain teks keagamaan, salah satu faktor yang membuat peristiwa penyaliban terus menjadi bahan diskusi adalah keberadaan manuskrip-manuskrip kuno yang beragam, tersebar di berbagai wilayah, dan ditulis dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Manuskrip kuno bukan hanya catatan sejarah, banyak di antaranya berupa tulisan komunitas awal yang hidup di sekitar masa Isa alaihissalam atau beberapa dekade setelahnya. Setiap manuskrip membawa sudut pandang tertentu. Ada yang ditulis oleh kelompok resmi, ada yang berasal dari kelompok minoritas, ada pula yang mencerminkan keyakinan komunitas-komunitas kecil yang kemudian hilang dari arus utama sejarah. Beberapa manuskrip menggambarkan kisah penyaliban sebagaimana dikenal luas hari ini. Namun ada pula manuskrip non-kanonik, seperti teks-teks awal komunitas tertentu, yang justru menyajikan versi berbeda. Bahkan ada yang mempertanyakan atau menolak penyaliban sebagaimana dipahami secara umum. Keragaman ini membuat para peneliti modern menyimpulkan bahwa narasi sejarah pada masa itu tidak tunggal. Terdapat banyak komunitas dengan keyakinan, catatan, dan tradisi masing-masing. Tidak semua pandangan tersebut berhasil bertahan atau menjadi rujukan mayoritas. Sebagian hilang, sebagian disisihkan, dan sebagian lainnya hanya ditemukan sebagai fragmen dalam koleksi manuskrip arkeologis.
Dari perspektif akademik, manuskrip-manuskrip inilah yang menjadi bahan kajian kritis untuk memahami bagaimana sebuah peristiwa dimaknai oleh berbagai kelompok pada abad-abad awal. Perbedaan isi manuskrip inilah yang membuat sejarah Isa alaihissalam menjadi topik penelitian yang sangat luas, dengan simpulan yang seringkali berbeda antara satu peneliti dan lainnya. Adapun dalam perspektif Islam, keberagaman manuskrip kuno ini justru dianggap selaras dengan apa yang dinyatakan Al-Quran, bahwa kaum terdahulu berpecah belah dalam urusan Isa dan berselisih keras mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, manuskrip kuno bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi juga saksi bahwa sejak masa awal, narasi tentang penyaliban bukanlah sesuatu yang sepenuhnya disepakati. Keberagaman dokumen itu memperlihatkan bahwa peristiwa ini dilihat, ditafsirkan, dan dituliskan dengan cara yang berbeda oleh berbagai kelompok sepanjang sejarah. Selain teks keagamaan dan manuskrip kuno, ada satu sumber lain yang seringkali luput dari perhatian, tetapi sebenarnya sangat berpengaruh dalam pembentukan pemahaman sejarah, yaitu tradisi lisan. Pada masa-masa awal, jauh sebelum penulisan dokumen dan penyusunan manuskrip, masyarakat lebih banyak mengandalkan cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi. Tradisi lisan ini bukan hanya bentuk penyampaian informasi, tetapi juga cara sebuah komunitas menjaga identitas, kepercayaan, dan pemaknaan hidup mereka. Karena itu, tidak mengherankan bila peristiwa yang berkaitan dengan Isa alaihissalam memiliki banyak versi dalam tradisi lisan. Setiap komunitas bisa jadi menyampaikan kisah dengan penekanan yang berbeda. Ada yang menonjolkan aspek spiritual, ada yang menekankan unsur penderitaan, ada yang menonjolkan keajaiban, dan ada juga yang menyampaikan kisah-kisah yang bertentangan satu sama lain. Perbedaan ini dapat terjadi bukan hanya karena variasi keyakinan, tetapi juga karena sifat tradisi lisan itu sendiri yang memiliki kecenderungan berubah seiring waktu, dipengaruhi konteks sosial, politik, dan kebutuhan komunitas pada masa itu. Sebagian tradisi lisan kemudian dikodifikasikan menjadi teks, sementara sebagian lainnya hilang, hanya bertahan sebagai fragmen cerita yang sporadis. Dalam penelitian sejarah, tradisi lisan ini dipandang sebagai sumber yang penting, namun harus dianalisis dengan hati-hati, karena tidak memiliki tingkat kepastian yang sama seperti dokumen tertulis. Dari perspektif Islam, keberagaman tradisi lisan ini juga sejalan dengan pernyataan Al-Quran, bahwa kaum terdahulu berselisih dan kebingungan tentang hakikat peristiwa yang terjadi pada Isa alaihissalam. Beberapa tradisi bisa saja mendekati kebenaran, sementara lainnya mungkin hanyalah narasi yang terbentuk dari asumsi atau kesan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, tradisi lisan menjadi salah satu faktor mengapa sejarah penyaliban penuh dengan variasi cerita. Ia menunjukkan bahwa sejak masa awal, peristiwa ini sudah dipahami dengan cara yang berbeda oleh kelompok-kelompok yang hidup berdekatan dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Semua ini menjadikan tradisi lisan sebagai bagian penting dalam mozaik besar sejarah Isa alaihissalam, bukan untuk memastikan suatu versi tertentu, tetapi untuk memahami betapa beragamnya cara orang-orang memaknai satu peristiwa yang sama. Dengan begitu banyaknya sumber sejarah, teks keagamaan, manuskrip kuno, hingga tradisi lisan, maka wajar jika variasi narasi mengenai penyaliban Isa alaihissalam muncul dalam jumlah yang sangat besar. Setiap sumber membawa perspektifnya masing-masing dan tidak jarang saling bertentangan. Dalam situasi seperti inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi sangat penting. Ketika terjadi perbedaan antara berbagai catatan sejarah, maka wahyu, yakni Al-Quran dan hadis yang sahih, dijadikan sebagai rujukan utama. Prinsip ini lahir bukan dari sikap menolak sejarah, tetapi dari pemahaman metodologis bahwa wahyu memiliki tingkat kepastian yang tidak dimiliki oleh dokumen manusia. Sejarah dapat berubah, naskah dapat direvisi, manuskrip bisa hilang atau ditulis ulang, dan tradisi lisan dapat bergeser seiring perjalanan waktu. Namun wahyu, menurut keyakinan umat Islam, memiliki otoritas yang tetap dan tidak berubah. Karena itu, dalam isu besar seperti penyaliban Isa alaihissalam, di mana sumber-sumber sejarah memberikan banyak versi yang seringkali saling bertentangan, Ahlus Sunnah memegang teguh pernyataan Al-Quran sebagai kebenaran utama yang menjadi standar penilaian.
Dengan pendekatan ini, umat Islam tidak perlu masuk ke dalam kebingungan panjang yang muncul dari perbandingan berbagai manuskrip dan tradisi yang berbeda-beda. Mereka cukup melihat kepada apa yang telah Allah tegaskan secara jelas, bahwa Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, dan bahwa peristiwa penyerupaan adalah bentuk perlindungan ilahi terhadap seorang nabi besar. Sikap ini tidak menolak penelitian sejarah, tetapi menempatkan sejarah pada posisinya yang tepat, sebagai bidang kajian manusia yang terbuka untuk perbedaan pandangan, bukan sebagai sumber mutlak akidah. Dengan demikian, posisi Ahlus Sunnah menjadi jelas. Ketika riwayat sejarah beragam dan seringkali tidak pasti, wahyu tetap menjadi mercusuar yang menerangi kebenaran, memastikan bahwa keyakinan tidak dibangun di atas dugaan, tetapi di atas firman yang diyakini turun dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Dan ketika kita berbicara tentang keselamatan Isa alaihissalam dari upaya penyaliban, ada satu keyakinan penting dalam akidah Ahlus Sunnah yang melengkapi gambaran besar ini. Isa alaihissalam tidak hanya diselamatkan oleh Allah, tetapi juga akan kembali ke bumi menjelang akhir zaman. Keyakinan ini bersumber dari hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh para imam besar seperti Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Dalam teks-teks tersebut dijelaskan bahwa turunnya Isa alaihissalam merupakan salah satu tanda besar kiamat, peristiwa yang akan mengubah perjalanan manusia dalam skala global. Beliau akan turun bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad SAW, menguatkan kembali ajaran tauhid, meluruskan kekeliruan yang terjadi pada umat manusia, dan menghadapi fitnah besar yang terjadi pada masa itu. Turunnya Isa alaihissalam juga menjadi bagian dari hikmah Allah dalam menyempurnakan kisah beliau. Beliau diangkat, bukan wafat. Beliau diselamatkan, bukan disalib. Dan kelak, beliau kembali bukan sebagai sosok legenda, tetapi sebagai figur nyata yang hadir dalam perjalanan akhir kehidupan dunia. Dengan demikian, keyakinan akan turunnya Isa alaihissalam bukan hanya pelengkap narasi akidah, tetapi juga bukti konsistensi dari seluruh rangkaian peristiwa yang dijelaskan wahyu. Bahwa Allah menjaga nabinya, menyelamatkannya, mengangkatnya, dan menugaskannya kembali di akhir zaman untuk menegakkan kebenaran pada masa ketika fitnah berada di puncaknya. Inilah bagian penting dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menunjukkan bahwa perjalanan Isa alaihissalam belum berakhir dan bahwa sejarah besar ini masih menyimpan satu bab penting yang akan terjadi di masa mendatang. Keyakinan tentang turunnya kembali Isa alaihissalam bukanlah spekulasi teologis atau cerita yang hanya muncul dalam literatur pinggiran. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kedatangan beliau di akhir zaman merupakan doktrin yang bersumber langsung dari hadis-hadis sahih yang diakui oleh para ulama besar sepanjang sejarah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab hadis paling otoritatif dalam Islam, turunnya Isa alaihissalam disebut dengan bahasa yang jelas dan tidak mengandung keraguan. Para sahabat meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengabarkan kedatangan kembali Isa alaihissalam sebagai bagian dari tanda-tanda besar kiamat. Hadis-hadis ini bukan hanya satu atau dua riwayat, tetapi muncul dalam jalur periwayatan yang beragam, diriwayatkan oleh banyak sahabat, dan dikumpulkan oleh para imam hadis yang terpercaya. Karena itu, para ulama Ahlus Sunnah menilai bahwa pengetahuan tentang turunnya Isa alaihissalam berada pada tingkat kepastian yang kuat, bahkan termasuk dalam bab akidah yang diterima secara luas. Dalam riwayat tersebut, dijelaskan bahwa Isa alaihissalam akan turun di sebuah tempat yang telah disebutkan dengan spesifik, memimpin manusia dalam menegakkan keadilan dan membenarkan ajaran tauhid yang dibawa para nabi. Kehadiran beliau akan menjadi penyempurna dari rangkaian peristiwa besar di akhir zaman, sekaligus bukti bahwa Allah telah menjaga beliau dari makar musuh dan menugaskannya kembali pada masa yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ajaran tentang turunnya Isa alaihissalam bukan sekadar narasi tambahan, tetapi bagian dari warisan hadis sahih yang menjadi landasan keimanan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia menguatkan pandangan bahwa perjalanan Isa alaihissalam belum selesai, bahwa Allah menyelamatkannya bukan untuk menghilang selamanya, melainkan untuk kembali hadir di saat umat manusia membutuhkan kehadiran seorang nabi yang ditugaskan membimbing, meluruskan,
dan menegakkan kebenaran di tengah fitnah besar akhir zaman. Dengan adanya penjelasan dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang menggambarkan turunnya Isa alaihissalam menjelang akhir zaman, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat satu kesimpulan yang sangat jelas. Isa alaihissalam masih hidup, dan beliau tidak wafat pada saat peristiwa yang dianggap sebagai penyaliban. Turunnya Isa alaihissalam kelak di akhir zaman bukan hanya sekadar peristiwa masa depan, tetapi juga bukti teologis yang menguatkan pemahaman bahwa Allah telah mengangkat beliau dalam keadaan hidup. Sebab, seorang nabi yang akan kembali mengemban tugas besar tidak mungkin telah wafat sejak ribuan tahun sebelumnya. Hadis-hadis sahih yang menggambarkan kedatangan beliau kembali menjadi sandaran kuat bagi para ulama dalam menetapkan akidah ini. Turunnya Isa alaihissalam di masa mendatang merupakan kelanjutan dari perlindungan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Beliau diselamatkan dari tipu daya musuh, tidak dibunuh, tidak disalib, dan diangkat ke sisinya. Maka ketika wahyu menyatakan bahwa Isa alaihissalam akan kembali menjelang kiamat, hal ini sekaligus menjadi penegasan langsung bahwa beliau memang hidup. Hidup dalam penjagaan Allah, hingga nanti Allah menurunkannya kembali untuk melaksanakan tugas akhir yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki satu garis narasi yang utuh dan saling menguatkan. Allah menyelamatkan Isa alaihissalam dari upaya penyaliban. Beliau tidak wafat, melainkan diangkat ke langit. Beliau tetap hidup dalam pemeliharaan Allah. Dan kelak beliau akan kembali menjelang akhir zaman sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Inilah konstruksi keyakinan yang membuat umat Islam memandang peristiwa penyaliban bukan sebagai akhir kisah Isa alaihissalam, tetapi sebagai bagian dari rencana besar Allah yang akan disempurnakan dengan kedatangan beliau di masa yang akan datang. Pada akhirnya, ketika seluruh rangkaian peristiwa ini kita rangkai, dari upaya pembunuhan, penyerupaan, pengangkatan Isa alaihissalam, hingga kabar turunnya kembali beliau di akhir zaman, kita sampai pada satu pelajaran besar yang melampaui batas sejarah. Kisah Isa alaihissalam bukan sekadar kisah masa lampau. Ia adalah cermin bagi manusia sepanjang zaman, bahwa kebenaran sejati tidak selalu terlihat dengan jelas pada pandangan pertama. Ada peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah yang tampak meyakinkan, tetapi ternyata berbeda dari kenyataan hakiki yang ditetapkan oleh Allah. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa manusia tidak boleh bergantung sepenuhnya pada apa yang tampak, pada narasi yang populer, atau pada cerita yang telah diwariskan tanpa verifikasi. Sebab, kebenaran yang tidak bersandar pada wahyu seringkali terhijab oleh kesalahan, persepsi, atau penyimpangan sejarah. Oleh karena itu, generasi hari ini, generasi yang hidup di tengah arus informasi tanpa batas, memiliki tanggung jawab besar untuk mengenal sejarah dari sumber yang benar, dari wahyu yang terjaga dan penjelasan ulama yang terpercaya. Dan inilah kebenaran yang dijaga dan diwariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Isa alaihissalam adalah nabi mulia yang diselamatkan oleh Allah, bahwa beliau tidak disalib dan tidak dibunuh, bahwa beliau masih hidup dan akan kembali pada akhir zaman, dan bahwa seluruh rangkaian itu adalah bagian dari rencana ilahi yang penuh hikmah. Kisah ini bukan hanya sejarah. Ia adalah pengingat bahwa kebenaran tidak selalu mengikuti apa yang terlihat oleh mata manusia, tetapi mengikuti apa yang ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.